Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto. Saya dari kelas MJ 402. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan melalui video. Yang satu adalah apa saja apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Jawabannya adalah tujuan utama dari investasi ada sebagai berikut. Nah, di sini ada pertumbuhan modal dibagi dua, individu dan perusahaan. Untuk individu meningkatkan nilai aset pribadi untuk masa depan seperti pendidikan anak atau pensiun. Perusahaan mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi atau ekspansi ke pasar baru. Nah, yang B, pendapatan. Di segi individu, mendapatkan sumber pendapatan tambahan melalui bunga, dividen, atau sewa. Perusahaan menghasilkan pendapatan tambahan dari investasi dan di aset lain seperti properti atau saham. Yang C, diversifikasi risiko. Ya. Dari segi individu mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam berbagai aset untuk melindungi diri dari fluktuasi pasar. Dari segi perusahaan, melindungi bisnis utama dari risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor atau geografis. Yang D, keamanan finansial. Di individu menyediakan dana darurat atau memastikan stabilan keuangan di masa sulit. Perusahaan menyediakan cadangan kas untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi pasar. Yang E, tujuan sosial dan lingkungan. Individu berinvestasi dalam proyek yang sesuai dengan nilai atau minat pribadi seperti energi terbarukan. Perusahaan menjadi reputasi dan mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dengan investasi yang berkelanjutan dan etis. Perbedaan tujuan antara individu dan perusahaan, waktu dan skala, individu cenderung fokus pada tujuan jangka panjang pribadi seperti pensiun, sedangkan perusahaan lebih fleksibel dengan fokus pada proyek jangka pendek maupun panjang yang mendukung pertumbuhan bisnis. Sumber dana, individu menggunakan tabungan pribadi, sementara perusahaan menggunakan laba tahan atau menerbitkan saham atau obligasi. Risiko, individu biasanya lebih konservatif dalam mengambil risiko dibandingkan perusahaan yang mungkin lebih agresif dalam mencari peluang investasi tinggi. Soal kedua, jelaskan konsep marginal efficiency of capital. Menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan berinvestasi. Jawabannya, Migraine Effect on Capital atau MSC adalah konsep yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes untuk mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tambahan dalam aset capital. Penjelasan singkat, definisi MSC adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi dengan biaya investasi itu sendiri. Formula MSC atau Expert Return or Investment. Faktor-faktor yang mempengaruhi MSC, proyeksi arus kas, prediksi tentang pendapatan masa depan dari investasi, biaya investasi, total biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menggunakan aset capital, resiko dan ketidakpastian, semakin tinggi resiko, semakin rendah MSC yang diharapkan. Pengaruh MSC terhadap keputusan investasi, penilaian investasi perusahaan akan membandingkan MSC dengan suku bunga pasar atau biaya modal. Jika MSC lebih tinggi dari biaya modal, investasi dianggap menguntungkan. Pengambilan keputusan, jika suku bunga rendah, lebih banyak proyeksi investasi yang akan memenuhi syarat karena MSC mereka akan relatif lebih tinggi. Pengaruh ekonomi makro, saat ekspektasi keuntungan menurun, MSC turun yang bisa mengurangi investasi perusahaan, berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya, 3 produk utama di pasar modal adalah sebagai berikut. A, saham.
Saham adalah kepemilikan bagian dari suatu perusahaan. Membeli saham berarti memiliki bagian dari aset dan pendapatan perusahaan tersebut. Contoh, saham PT Bank Sentral Asia yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang B, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Pembeli obligasi akan menerima bunga secara periodik serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Contoh, obligasi negara retail Indonesia atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan diperdagangkan di pasar modal. Yang C, reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini bisa mencakup saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Contoh, reksadana Manulife dalam saham yang dikelola oleh PT Manulife Asset Management Indonesia. Soal keempat, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta BEC, Bursa Efek Surabaya atau BS, dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal. Jawaban, hubungan antara BEC, BS, dan BI dan pasar modal adalah sebagai berikut. Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya BS. Hubungan BEJ dan BS adalah dua bursa efek utama di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat perdagangan efek dalam kurung saham, obligasi, dan lain-lain. Pada tahun 2027, keduanya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Peran BEI mengatur dan memfasilitasi perdagangan efek, menyediakan infrastruktur dan menjaga transparansi serta integritas dan modal Indonesia. Bank Indonesia atau BI. Hubungan BI adalah Bank Sentral Indonesia yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran BI berpengaruh pada pasar modal melalui kebijakan suku bunga, pengawasan terhadap perbankan, dan kestabilan nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter BI dapat mempengaruhi kualitas dan kondisi pasar modal secara keseluruhan. Kesimpulan, BEJ dan BS sekarang BI adalah platform utama untuk perdagangan efek di Indonesia, sementara BI memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro yang mempengaruhi pasar modal. Kedua institusi ini bekerja sama dengan ekosistem pasar modal untuk memastikan pasar yang efisien dan stabil. Soal kalau nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jawabannya adalah strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Yang A, diversifikasi pangan, mendorong konsumsi dapat produksi pangan lokal secara beras seperti jagung, sagu, dan ubi. Tujuan program ini adalah mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan dan meningkatkan keberagaman sumber pangan. Yang B, modernisasi pertanian. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan benih unggul. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. C. Pengembangan infrastruktur pertanian. Pembangunan perbaikan infrastruktur seperti jalan tani, gudang, dan fasilitas irigasi. Tujuan dari program ini adalah mempermudah akses petani ke pasar dan meningkatkan distribusi hasil pertanian. D. Penyuluhan dan pelatihan petani. Program pelatihan dan penyuluhan untuk petani mengenai teknik bertani yang baik dan penggunaan teknologi baru. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. E. Program subsidi dan insentif. Pemberian subsidi pupuk, benih, dan alat pertanian seperti insentif untuk meningkatkan produksi. Tujuan program ini adalah mengurangi biaya produksi petani dan mendorong meningkatkan hasil tani. F. Pengendalian impor dan peningkatan ekspor, mengatur impor pangan untuk melindungi petani lokal dan meningkatkan ekspor produk pertanian unggulan. Tujuan program ini adalah menjaga keseimbangan pasokan pangan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pertanian. Strategi-strategi di atas berfokus pada peningkatan produksi, diversifikasi sumber pangan, pengembangan infrastruktur, serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Nomor 6, bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan.
Jawabannya adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah ketahanan pangan secara jangka panjang. Melalui pendidikan pertanian, masyarakat dapat belajar teknik pertanian modern, penggunaan teknologi, dan praktik berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi petani dan komunitas berdasarkan sangat penting dengan memberikan akses ke modal pertanian, kewirausahaan, dan pasar, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan mendorong investasi dalam sektor pertanian. Pendidikan mengenai kesehatan dan gizi juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga mereka dapat memahami pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi pangan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas mereka. Terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus diajarkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang vital dan kesejahteraan pangan di masa depan. Dengan mempraktikkan konservasi dan pengelolaan sumber daya yang baik, masyarakat dapat menjaga ekosistem dan lingkungan yang mendukung produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat membantu menciptakan komunitas yang lebih cerdas dan mandiri, meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan ekonomi, dan berkelanjutan sumber daya alam, sehingga memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi? Berikan argumen yang mendukung dan menentang pendapat bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jawabannya, demokrasi sering dianggap meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena menyediakan lingkungan yang mendukung bagi kebebasan individu, hak kepemilikan, dan kapasitas hukum. Dalam sistem demokratis, dalam sistem demokratis, kebijakan ekonomi cenderung lebih transparan dan akuntabel, yang mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi. Partisipasi politik yang luas memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung pembangunan ekonomi, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, demokrasi mendorong inovasi dan kewirausahaan karena perlindungan terhadap hak intelektual dan didukung bagi kebebasan berpendapat dan berusaha dengan menciptakan kondisi di mana pasar bebas dapat berkembang. Demokrasi dapat menarik investasi domestik dan asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada juga argumen yang menentang bahwa demokrasi selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa pendapat bahwa proses demokrasi bisa menyebabkan ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian pemerintahan dan adanya konflik kepentingan antara kelompok-kelompok politik. Kebijakan ekonomi dalam demokrasi mungkin terhambat oleh kebutuhan untuk mencapai konsensus atau ekonomi politik yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan penting. Selain itu, dalam demokrasi, politisi mungkin lebih fokus pada kebijakan populis jangka pendek untuk menenangkan suara daripada kebijakan ekonomi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Negara-negara otoriter di sisi lain dapat mengambil keputusan ekonomi yang cepat dan tegas meskipun kurang transparan, yang bisa lebih efektif dan situasi tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 8. Uraikan permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik dan menurut Anda pribadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya? Jawabannya adalah dalam konteks ilmu politik, korupsi menunjuk pada penyalahgunaan kekuasaan politik untuk keuntungan pribadi yang sering kali melibatkan suap, penggelapan dana, dan nepotisme. Korupsi dan merusak integritas sistem politik, menghambat pembangunan ekonomi, dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Upaya untuk mengatasi korupsi tersebut, maka penerapan hukum yang tegas, menegakkan hukum anti korupsi secara konsisten, transparansi dan akuntabilitas, terus reformasi administrasi, pendidikan dan kesadaran publik, pengawasan pelaporan.
Nomor 9, jelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Jawaban, regulasi pemerintah berperan penting dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen dengan cara menetapkan standar, pemerintah menetapkan standar kualitas keselamatan, ya, melindungi konsumen dan tentunya aman dan berkualitas. Nomor 2, pengawasan dan penegakan, melakukan pengawasan terhadap perusahaan, memastikan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Nomor 3, pelindungan konsumen, mengatur praktik bisnis untuk mencegah penipuan, memanipulasi harga, iklan yang menyesatkan, terus menyediakan saluran bagi konsumen untuk mengajukan keluhan. Keempat, persaingan sehat, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat untuk memastikan pasar yang kompetitif dan adil. Oke, menciptakan lapangan kerja, entrepreneurship dapat menciptakan peluang kerja baru, terus pertumbuhan ekonomi, usaha kecil dan menengah, UMKM, inovasi dan kreativitas, entrepreneur mendorong inovasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi lokal, membantu memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu. Ketahanan ekonomi menambah keragaman dalam ekonomi dan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan sikap entrepreneur, individu lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi dan kontribusi pada pembangunan negara. Baik, demikian presentasi UAS Program Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas eh, kekurangan sikap dan lain-lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.